Halo, Shalom. Ya, saya senang banget ketemu kamu di video ini, di channel ini. Apa kabar? Ya, saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati Tuhan. Amin. Kali ini saya di kamar, tidak di mobil. Tapi oke ya. Ganti suasana gitu lah ya kira-kira. Ini kamar saya. Oke. Kali ini saya mau bicara tentang tidak ada keluarga yang sempurna. Walaupun saya nggak kenal kamu, tapi saya berani pastikan keluargamu pun tidak sempurna. So tahu apa? Dan keluargaku pun tidak sempurna. Kenapa saya berani bilang keluarga itu tidak sempurna? Karena gini, karena komponen dari keluarga, ya, pribadi lepas pribadi atau manusia-manusia di dalam keluarga itu toh tidak sempurna, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna, itu maksud saya. Gak mungkin manusia-manusia tidak sempurna dalam satu keluarga akan membentuk keluarga yang sempurna. Setuju? Oke, itu prolog saja. Kalau kamu pernah lihat keluarga dari teman kamu, keluarga tetangga, keluarga saudara yang jauh mungkin di kota yang lain, ya, keluarga siapapun, dalam hati kamu lihat, wih keren banget nih keluarga, sempurna banget. Kayaknya sempurna gitu keluarga ini. Saya kasih tahu, itu hoax. Kalau kamu perlahan-lahan lihat dalamnya, ya sama aja. Tidak sempurna. Satu kali, teman saya yang ada di Malang, waktu itu saya kuliah di Malang, dan kan memang asli saya kota Jepara, Jawa Tengah ya. Lalu dia ikut mudik bareng saya. Kita berdua naik mobil, ini sahabat baik saya. Lalu sampai rumah, ya, sampai kota Jepara. Saya ketemu papa mama, kakak-kakak, saya cium pipi kanan kiri gitu ya, saling sapa, gimana kabarnya, cium-ciuman gitu ya. Itu biasa dalam keluarga kita, dan ternyata teman saya itu perhatiin dengan benar. Lalu setelah beberapa saat berlalu, dia senggol saya. Jim, oh my God, keluargamu sempurna banget. Sempurna pisan, euy. Saya kasih tahu, enggak, sama aja. Kelihatannya doang. Kelihatannya doang, ya. Ya, keluargamu tidak sempurna, keluargaku tidak sempurna. Lalu jangan pernah bermimpi ya, berangan-angan kapan sih Tuhan keluargaku ini jadi sempurna. Kayak orang-orang itu loh, nggak pernah bos. Saya mau kasih tahu, keluarga kita nggak pernah jadi sempurna. Lalu gimana dong? Nah, kita hari ini akan belajar ya. Keluarga Daud juga keluarga yang tidak sempurna. Bahkan papanya ini agak kacau. Namanya Isai. Sudah tahu ceritanya? Papanya Daud yang namanya Isai ini melupakan Daud loh. Ya, ayah yang harusnya memberikan promosi, ya, memberikan perjuangan untuk masa depan anak, tapi Isai melupakan Daud. Ingat nggak peristiwa 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11, ya, ketika siapa? Saul itu sudah ditolak menjadi raja dan Tuhan mencari pengganti gitu, ingat? Saya akan bacakan aja ya. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Samuel ini nabi ya. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini, 7 orang itu, tidak dipilih Tuhan. 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah, bayangkan teman-teman, Isai itu punya anak laki-laki 8. Tapi ketika nabi besar datang, ya, untuk mencari pengganti dari Saul, raja itu,
Isai hanya keluarkan 7 anaknya. Daud dilupakan, guys. Ya, Daud dilupakan. Dikatakan di sini, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Saya gregetan nih sebenarnya, pengen tanya Isai. Pak Isai, emangnya kalau Daud sedang menggembalakan kambing domba, emang kenapa? Emang boleh dilupakan? Emang boleh nggak diundang? Emang Daud nggak penting ya? Kenapa saya jadi emosi ya? Kalau kita bayangkan kita menjadi Daud, ya, kita dilupakan oleh ayah kandung kita sendiri loh. Saudara yang lain diingat, ya, tapi kita ini sebagai Daud dilupakan. Gimana perasaan kita? Sakit nggak? Hati ini perasaannya bisa terluka, sakit? Ya kalau orang normal pasti sakit dong. Ya, setuju ya? Gak usah terlalu muluk-muluk rohani gitu lah ya. Ya kan, coba lah kita cubit daging kita sekarang. Ayo cubit. Agak kencang dikit. Aduh. Waduh, sakit. Sakit kan? Karena kita masih normal. Ya, saya percaya Daud juga hatinya sakit. Dilupakan, tidak dianggap penting, betul ya? Diremehkan daripada saudara-saudara yang lain. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan, ya. Betul ya? Nah, ketika Daud merasakan sakit lah ya di hatinya, kita prediksi seperti itu karena Daud orang normal, ya, setuju ya? Pertanyaan saya, apakah Daud mendendam? Apakah Daud benci? Apakah Daud lalu merespon dengan menolak papanya? Memberontak papanya? Melawan papanya? Nah, saya cari-cari, saya tidak pernah menemukan barang satu kali pun ya, Daud itu membangkang atau balas dendam atau benci atau memberontak kepada papanya. Sama sekali nggak saya temukan. Ya. Tetapi yang saya temukan malahan apa? Malahan respon Daud yang benar. Nah, kita akan belajar respon hari ini. Ya. Respon Daud yang benar. Ternyata respon Daud itu kita bisa jumpai di 1 Samuel 17 ayat 17 sampai ayat 20. Nanti kamu bisa baca ya. Jadi intinya suatu kali ayahnya yaitu si Isai itu minta Daud untuk apa? Untuk pergi membawa makanan untuk kakak-kakaknya. Ya, karena gini, kakak-kakaknya itu pergi berperang, Daud itu masih di rumah Isai papanya untuk menggembalakan ternak kambing domba itu. Ya, satu kali Isai ngomong, Ut, sini Ut. Kamu besok pergi ya ke kakakmu yang di sana ya, yang itu daerah yang berbeda. Lalu kamu bawa makanan ini ya, kasih ke mereka ya. Lalu ambil barang, pastikan bahwa bawa pulang ke sini supaya saya tahu kakak masih hidup lah gitu. Dan di situ saya menjumpai adalah Daud taat, teman-teman. Ya, Daud tidak menolak, dia nggak ngomong gini, malas lu kan yang dulu ngelupain gue. Enggak. Dan nggak mau aku nggak dianggap penting, malas banget deh. Enggak. Tapi Daud taat. Pagi-pagi benar dia bangun, dia prepare well, lalu dia berangkat seperti yang dikatakan ayahnya. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu gini. Untung loh Daud itu tidak punya dendam sama papanya. Untung Daud itu taat, nurut sama orang tuanya. Orang tua yang pernah melupakan dia. Orang tua yang pernah meremehkan dia. Tapi Daud punya respon yang benar. Katakan dengan saya boleh, respon yang benar. Nah, kenapa saya bilang untung? Gini, coba bayangkan Daud gak pernah nurut sama papanya. Dia membangkang, dia memberontak, dia benci sama papanya, gak dengar-dengaran, gak taat. Apa yang terjadi? Ya, Daud gak pernah tiba di daerah pertempuran. Dan daerah pertempuran itu ternyata sedang menghadapi Goliat. Kalian tahu gak? Goliat adalah akses Daud menjadi raja. Iya, kenapa? Karena ketika Daud di sana,
sementara tentara Israel termasuk Saul itu ketakutan menghadapi Goliat, akhirnya yang menghadapi Goliat adalah Daud. Dan Daud memenangkan pertempuran dengan Goliat. Akhirnya Daud menjadi populer dan itulah jalan dia menjadi raja. Ya. Nah coba bayangkan Daud nggak pernah taat, dia membangkang. Dan saya berani pastikan kemungkinan besar Daud tidak menjadi raja. Karena dia tidak pernah bertemu dengan Goliat. Karena dia tidak akan pernah mengalahkan Goliat. Jadi kita belajar apa sih teman-teman hari ini? Kita belajar bahwa kita perlu punya respon yang benar ketika keluarga kita tidak ideal. Halo? Ketika ayah kita tidak ayah yang sempurna. Ketika orang tua kita, orang tua yang mungkin banyak banget kekurangan. Mungkin saudara-saudara kita jahat. Ya, dia tidak menghiraukan kamu. Ya, mereka tidak menghiraukan kamu sama sekali. Nah, sekali lagi kita perlu respon yang benar, ya. Mungkin kamu memiliki ayah yang tidak ideal sama sekali, ya. Mungkin papamu adalah seorang penjudi. Dia pencandu minuman keras. Ya. Dia suka selingkuh. Mungkin dia menikah lagi. Dia orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin papamu suka kasar sama kamu. Bahkan suka pukulin kamu. Mungkin papamu seorang yang suka melecehkan, menghina, merendahkan kamu. Ya, suka membanding-bandingkan kamu. Ya, mungkin ada juga bukan papa, pak, tapi mama. Ya, mungkin mama kamu adalah mama yang kelewat cerewet, bawel. Ya, mama yang gak masuk akal. Ada yang mama gak masuk akal? Mama yang berlebihan, over, ya, terus kolot. Mama yang nggak bisa ngertiin perasaan kamu, ya. Mungkin ada mama yang jahat, mama yang kelewat batas, yang keterlaluan, ya. Dan segudang alasan negatif lainnya. Tapi saya mau bilang, apapun keadaan keluargamu yang tidak ideal itu, sekali lagi kamu perlu respon yang benar. Kenapa? Ya tadi, karena responmu itu menentukan masa depan kamu. Ya, betul ya? Daud punya respon yang benar, maka masa depannya benar dalam tanda kutip. Maka masa depannya, masa depan yang luar biasa baik. Tapi kalau kamu punya respon yang salah, ya, memberontak, nggak taat, melawan. Wah, jangan kaget. Nantinya kamu bisa jadi pelaku kriminal, jadi orang jahat, masuk penjara. Ya, saya nggak nakut-nakutin. Ya, bahaya banget kamu memiliki respon yang salah. Nah, ada satu kisah respon yang salah yang tragis banget. Kalian tahu Hitler? Hitler itu penjual somai di Kosambi. Oh, bukan. Hitler itu adalah tokoh Nazi, tahu? Dari Jerman, ya. Kamu tahu papanya? Papanya itu saya temukan, bukan saya ketemu sama dia, bukan. Saya temukan data-datanya bahwa papanya itu temperamen. Orangnya suka meledak-ledak, ya, suka marah, otoriter, suka ngatur tanpa kompromi, gitu, sombong. Agresif, papanya agresif, ini serem papanya, kejam. Ya, saya temui juga papa yang pemarah dan papa yang suka mukulin anaknya, yaitu Hitler. Ini papa yang kacau, ini papa yang nggak benar, papa yang jauh dari sempurna, jauh banget dari kata ideal. Ini papa yang serem gitu, nggak bener nih. Walaupun keuangan mereka oke, tapi papanya kacau. Dan satu kali ketika Hitler baca buku, ini kayaknya buku sesat yang dia anut. Berkata buku itu bahwa pemberani tidak boleh merasa kesakitan dan tidak boleh menangis. Nah, ketika satu kali papanya itu pukulin Hitler, dia tegak, dia hitungin pukulannya, dan dia laporan ke mamanya, "Ma,
Tadi papa pukulin saya 32 kali. Saya nggak nangis. Dia jadi orang yang hatinya keras. Ya, hatinya keras. Dan dia belum bisa, dia tidak memaafkan papanya. Dia belum beres sama papanya. Dan apa yang terjadi? Dia punya respon yang nggak tepat. Dia punya respon yang salah. Kalian tahu apa yang terjadi? Maka Hitler melebihi dari kekejaman papanya. Hitler jauh lebih kejam, lebih bengis, lebih jahat dari papanya. Ingat peristiwa Holocaust? Ya, Hitler membantai 6 juta orang. Oh my God. Dia jadi penjahat yang sangat mengerikan dari peradaban manusia. Padahal saya nggak pernah temui data papanya Hitler pernah membunuh 1 orang pun. Ya, tapi ternyata Hitler berkali-kali lipat jauh lebih jahat dari bapaknya. Karena apa? Karena belum beres di hati ini. Karena dia masih nggak terima, dia dendam, dia kecewa sama papanya. Makanya tadi saya bilang, respon yang salah itu hidup kamu dalam bahaya. Masa depan kamu bisa bahaya, guys. Ya, dan saya pengen bandingkan Hitler dengan seorang pendeta yang namanya Bill Wilson. Yang saat ini tahun 2021 ini masih hidup ya. Bill Wilson ini juga sama, guys. Dia punya keluarga yang sangat tidak ideal, ya. Umur 12 tahun. Ini masih anak-anak pra remaja gitu. Papanya dikatakan udah tewas. Mamanya itu ngajak dia jalan. Lalu di sudut jalan, mamanya bilang gini, kenapa Hitler? Bill Wilson, kamu tunggu di sini ya. Nanti mama akan kembali. Kamu tahu nggak? Sejak hari itu, mamanya tidak pernah kembali selama-lamanya. Jadi, Bill Wilson ditinggal di sudut jalan. Ditinggalin. Mamanya pergi entah kemana. Dan Bill Wilson berdiri di sana yang saya baca ya. 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum. Ini mama yang kacau. Saya juga pernah mendengar seorang pendeta khotbah. Bill Wilson itu mamanya sepertinya seorang pelacur. Ya. Lalu kakak atau adiknya Bill Wilson adalah seorang pelacur juga. Jadi ini keluarga yang sangat buruk, sangat hancur, ya. Sangat jauh dari kata sempurna atau ideal. Menyambung cerita tadi, beruntung ya, ada mekanik Kristen yang nolongin Bill Wilson kecil. Dia dibawa ke rumahnya, dikasih makan, dikasih minum. Lalu Bill Wilson dibayarin untuk bisa ikut kayak retreat gitu. Retreat. Dan padahal orang ini punya kesusahannya sendiri. Anaknya tuh sakit keras di rumah sakit. Tapi dia masih peduli sama Bill Wilson. Saya pikir ini Tuhan pakai ya. Lalu akhirnya di retreat sana, Bill Wilson menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Lulus SMA, singkat cerita, Bill Wilson masuk sekolah teologi dan dia jadi pendeta. Dan dengerin saya baik-baik. Hari ini, Bill Wilson punya pelayanan namanya Metro. Nanti kamu bisa searching. Itu pelayanan sekolah minggu terbesar di dunia. Yes. Dan setiap minggunya, Bill Wilson dan programnya itu menjangkau 220.000 anak-anak usia di bawah 12 tahun. Oh my God. Oh my God. Nah, coba bandingkan ini. Sama-sama dari keluarga yang tidak ideal, betul? Sama-sama dari keluarga yang broken. Sama-sama dari keluarga yang tidak sempurna. Jauhlah dari kata sempurna. Tapi ketika respon mereka berbeda, maka hidup mereka pun berbeda, betul? Yang satunya yaitu Hitler dipakai oleh iblis, yang satunya Bill Wilson dipakai oleh Tuhan. Saya pengen hadapkan ini juga di hadapan kalian. Kamu mau dipakai siapa? Mau dipakai iblis kah atau kamu dipakai Tuhan? Kalau kamu dipakai iblis, ya udah, respon negatif. Tapi kalau kamu dipakai Tuhan, milikilah respon positif, respon yang benar. Ya, ketika keluargamu tidak benar, ketika keluargamu tidak ideal, ketika keluargamu jauh dari kata sempurna. Ya,
Satu kali, ketika saya masih remaja, saya pernah ditampar oleh papi saya. Ya, saya ditampar, saya kaget, papi saya nampar. Lalu, memang saya buat kesalahan ya. Waktu itu, saya hilangin STNK motor. STNK motor, ya udahlah, papi nggak marah. Lalu, dibuat lagi oleh papi dengan susah payah, bayar dan lain sebagainya. 1 minggu kemudian, saya hilangin lagi. Parah gua. Papi marah besar, dan saya ditampar. Ternyata ada yang lebih menyakitkan dari ditampar oleh papi. Apa? Papi ngomong gini. Kamu tahu Jim, aku nyesal punya anak seperti kamu. Itu lebih menyakitkan daripada ditampar guys. Hati saya seperti merasa ditolak. Hati saya seperti merasa sakit. Lalu dalam hati saya muncul kekecewaan. Dan dalam hati saya cuma berkata juga. Apa? Gue juga nyesal punya bokap seperti elu. Dan ketika muncul kekecewaan, ya mulai ada kebencian di hati saya terhadap papi. Puji Tuhan lah ya. Tuhan itu negur saya. Dan dia berkata seperti ini, teman-teman. Jim, kamu gak fair. Jim, kamu gak adil sama papamu. Gak adil apa? Saya ditampar, saya ditolak. Dia gak suka punya anak saya. Kamu tahu Jim? Papamu itu adalah korban. Hah? Korban apa? Saya bilang. Dia adalah korban dari keluarga yang tidak sempurna. Dia adalah korban dari papa yang tidak ideal. Oh, saya baru sadar. Papi saya kalau cerita papinya atau engkong saya selalu nggak bagus. Kayaknya dia punya luka. Karena papinya dia nggak ideal terhadap dia. Jadi gini, papi saya itu nggak punya teladan bagaimana menjadi papi yang sempurna, betul? Lalu hari itu maksudnya, saya nuntut papi saya untuk jadi papi sempurna. Saya jahat dong, nangkap gak sih? Saya nggak adil dong. Papi saya nggak tahu bagaimana jadi papi yang sempurna, papi yang baik, papi yang ideal. Lalu kita nuntut sama dia. Dan ketika Tuhan memberikan pengertian itu kepada saya bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan. Lalu apa? Saya melakukan penerimaan kepada papi saya. Saya menerima papi saya apa adanya. Saya malah penuh belas kasihan. Ya ampun, papiku ini ternyata korban. Saya mulai bisa memahami papi itu sulit jadi papi. Karena dia punya banyak luka terhadap papinya dulu. Lalu saya hormati dia. Saya kasihi papi saya. Saya memberikan yang terbaik lah ya, yang bisa saya berikan. Kenapa? Ternyata papi saya punya respon yang baik kepada saya. Kita dekat. Beberapa tahun lalu papi saya sudah meninggal, tapi akhir-akhir hidupnya saya cukup dekat dengan papi saya. Ya ada hubungan yang baik yang selama ini nggak pernah terjadi. Tapi hari-hari itu hubungan kita seperti dipulihkan luar biasa. Ya teman-teman, saya nggak ada dendam, saya nggak ada benci sama papi sama sekali. Karena saya bisa memahami bahwa papinya dia adalah papi yang tidak ideal dan dia adalah korban. Amin. Ya, untuk belajar punya respon yang benar, kita juga perlu belajar dari apa? Dari Yusuf. Yuk kita buka di Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini kata Yusuf ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, sepertinya Yusuf ngomong gini, kakak-kakak, lu emang jahat. Kamu reka-rekakan yang jahat kepadaku. Gak apa-apa. Guys, itu respon yang benar. Ya, kalian tahu cerita Yusuf? Yang belum tahu ya, yang belum tahu. Jadi Yusuf itu ya punya kakak-kakak yang jahat. Yusuf itu dijual oleh kakak-kakak kandungnya, bayangin. Kakak-kakak itu harusnya melindungi. Kakak-kakak itu harusnya mengayomi. Kakak-kakak itu harusnya menjagai. Tapi kakak-kakaknya Yusuf adalah kakak-kakak yang tidak ideal. Kakak-kakak yang jahat. Dia jual Yusuf
jadi budak. Bahkan beberapa kakaknya itu pengen bunuh Yusuf. Sebentar, tenggorokan saya kayaknya. Sorry. Ini kopi. Sorry ya. Nah, kakak-kakak jahat banget. Sampai Yusuf akhirnya dijual jadi budak dan di sana dia masuk penjara, ya kan? Dicap sebagai orang berkriminal dan lain sebagainya. Tapi dengar baik, respon Yusuf itu adalah respon yang benar, ya. Dia tahu bahwa gak apa-apa kakak-kakak jahat sama aku, Tuhan baik sama aku, gitu loh. Lu jahat-jahat sama saya, gak apa-apa. Bisa gak? Guys, kita belajar. Kalau ada orang dari keluarga kamu, entah itu papa kamu, mama kamu, atau keluarga kamu yang lain, jahatin kamu, bilang gini, gak apa-apa. Kamu boleh jahatin aku, yang penting Tuhan sayang sama aku. Aku mengampuni kamu. Aku memaafkan kamu. Aku memberkati kamu. Aku mendoakan yang terbaik bagi kamu. Aku gak mau sakit hati. Aku gak mau terluka. Aku gak mau kecewa. Ya, ternyata sakit hati, luka hati, kecewa itu pilihan, guys. Kamu bisa menolak itu terjadi loh. Serius. Ya. Dan yang terakhir saya mau bilang, hati-hati dengan suara iblis ketika kamu sedang merasa hatimu sakit, disakiti. Kadang-kadang nih suara iblis bahaya banget. Dia bilang gini mungkin ya, kira-kira ya, ini gak adil bagimu. Itu kadang-kadang ada di pikiran, ada di hati, menggema. Ini suara iblis ya. Ya, kamu bisa bedakan kan suara iblis, suara Tuhan, suara diri sendiri. Cek video saya. 3 suara dalam hidup kita. Lalu cara mendengar suara Tuhan. 10 ciri-ciri suara Tuhan. Ada 3 video lah ya minimal. Lalu selanjutnya kadang-kadang suara iblis ngomong gini guys. Memang mereka brengsek. Kalau yang lain, Tuhan gak peduli tuh. Kamu sedang menderita, kamu sedang ditolak. Lalu mungkin ada suara gini juga nih dari iblis. Lawan aja. Berontak aja. Kan kamu gak salah. Hati-hati guys. Hati-hati. Ketika kamu mendengarkan suara iblis ini dan melakukan suara-suara itu, maka hidupmu dipakai iblis. Yes. Hidupmu akan hancur. Hitler terkenal, tapi terkenal karena kebengisan dan kekejamannya. Dia dipakai iblis. Jangan sampai kamu seperti Hitler. Ya, jangan dengarkan iblis. Kamu bisa bilang, tutup mulut kamu iblis, enyah kau. Ya, aku mengasihi musuh-musuhku karena Kristus juga ngajarin kita mengasihi musuh-musuh. Ya. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya bagikan buat kalian. Siapa tahu ini menjadi berkat ya. Ingat baik, keluargamu, keluargaku, keluarga semua orang tidak sempurna, tidak ideal. Dan jangan pernah bermimpi kamu punya keluarga yang ideal, itu nggak mungkin terjadi. Karena apa? Karena manusia-manusia itu nggak ada yang sempurna, ya. Tapi yang penting di sini adalah respon yang benar. Ketika keluargamu tidak ideal, kamu perlu respon yang benar. Karena respon itu menentukan masa depan kita. Kalau responmu jahat, responmu negatif, responmu salah seperti Hitler, maka hidupmu akan hancur, maka hidupmu akan dipakai iblis. Tetapi ketika responmu benar, seperti Daud, seperti Yusuf, mereka berdua apa? Jadi raja. Halo. Mereka jadi raja ketika keadaan tidak ideal, ketika keluarga tidak ideal, ketika keluarga orang tua kamu mungkin tidak berfungsi. Tapi kamu punya respon yang benar. Ya, kamu akan dipakai Tuhan seperti siapa? Yusuf dan seperti Daud. Kamu akan ada di puncak kegemilangan karena mereka diceritakan menjadi raja. Amin. Yuk berdoa sama-sama. Bapa, bersyukur buat video ini. Percaya Tuhan yang mengilhaminya. Dan hamba berdoa buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, yang mungkin keluarga mereka jauh dari sempurna, jauh dari ideal, bahkan mungkin keluarga mereka adalah keluarga yang hancur, ya Tuhan, keluarga yang berat, keluarga yang mungkin berantakan. Papa mama mereka, papa mama yang
nggak benar Tuhan, hidup masih dalam dosa, tidak bertobat. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi teman-teman yang mendengar ini. Engkau memberikan hati yang memiliki respon yang benar ya Tuhan. Meskipun keluarga mereka tidak benar. Supaya apa? Supaya mereka Tuhan tidak dipakai iblis, tetapi mereka dipakai oleh Engkau. Ajari Tuhan, mereka punya respon yang benar. Dan jagai mereka dari bisikan-bisikan iblis, dari hasutan-hasutan kuasa kegelapan. Karena Kau tahulah Tuhan, iblis itu berusaha menjatuhkan kami. Menjatuhkan anak-anak Tuhan. Berusaha untuk meremukkan mereka semua. Tuhan, kiranya perlindungan-Mu sempurna. Tuhan Roh Kudus, kiranya Kau memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan untuk setiap anak-anak boleh memiliki respon yang benar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa Allah turun ke atas kamu yang nonton video ini. Kekuatan Allah turun atas hidupmu dalam nama Yesus. Engkau akan keluar jadi pemenang dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.